Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan seputar alat-alat fiber optik. Nah, sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan pembahasan seputar alat-alat fiber optik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lita Herlita. Saya Nisa Febri Mufti. Saya Junaisi. Nah, kita masuk ke pembahasan. Alat-alat fiber optik ini ada 15. Nah, yang pertama itu fusion splitter. Fusion splitter atau penyambung fiber optik adalah proses penyambungan fiber optik. Fungsinya yaitu untuk menyambungkan antar ujung dari fiber optik dengan latar belakang kabel optik yang diestimasikan ke suatu tujuan. Cara kerjanya yaitu menggunakan sinar laser sehingga kabel fiber optik yang ada dilemburkan menjadi satu tanpa adanya halangan, seperti gelombang udara dan partikel lain yang dapat menghambat kinerja kabel fiber optik. 2. Cleaver. Cleaver adalah sebuah alat atau perlengkapan untuk membuat potongan muka ujung fiber yang hampir sempurna. Fungsinya yaitu untuk memotong core yang kulit kabel optikalnya sudah dikupas. Nah, cara kerjanya yaitu perangkat ini terdiri dari dua mata pisau khusus berbentuk bulat yang sangat tajam agar ujung fiber terpotong rata. Stripper. Nail stripper adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 250 mm. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging. Cara kerjanya yaitu stripper ini memiliki persis yang sangat akurat untuk memastikan hanya keladingnya atau perlindungnya saja yang terkupas tanpa merusak core atau inti dari kabel fiber optik. Yang keempat yaitu ada visual fault locator. Nah, alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya yaitu untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Cara kerjanya yaitu laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Yang kelima ada light source. Light source fiber optik menggunakan serat optik sebagai pipa cahaya yang mentransmisikan cahaya dari sumber melalui fiber ke lokasi yang jauh. Fungsinya yaitu untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Cara kerjanya yaitu menggunakan sinar laser sebagai alat pengukurannya. Alat yang dapat mengeluarkan sinar cahaya atau inframerah ini digunakan untuk mengukur redaman kabel serat optik yang penggunaannya harus dibarengi dengan alat optical power meter atau disingkat OPM. Optical fiber identifier. Optical fiber identifier adalah alat penting untuk memelihara optik yang digunakan untuk pekerjaan identifikasi serat tak rusak. Dapat mendeteksi lokasi kedua SM dan serat MM. Fungsi untuk bisa mengetahui arah dari sinyal dengan adanya petunjuk arah dan besarnya daya yang telah dilalui. Cara kerjanya yaitu dengan menekan dan melihat indikator yang ada. 7. Bit error rate test. Bit error rate test adalah sebuah metode pengetesan untuk lintasan komunikasi digital yang menggunakan pola yang telah ditentukan stres yang terdiri dari urutan yang logis dan nol yang dihasilkan oleh generator pola tes. Nah, fungsinya ini sebagai pengecekan koneksi jaringan TDM, singkatan dari tim divisi multifleksi, yang mana jaringan TDM ini aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang konon diuraikan penulis.
Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengecek atau mengetes sebuah koneksi jaringan. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan perangkat optik yang tidak memiliki port konektor atau untuk memperpanjang jangkauan kabel serat optik yang sudah ada. Cara kerjanya, pigtail disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. 9. Optical Termination Box. Optical Terminal Box atau yang sering disebut dengan OTB digunakan untuk menghubungkan kabel fiber optik indoor maupun outdoor dan konektor. Nah, fungsinya yaitu sebagai pendistribution fiber seperti VDF yang menampung maksimum 72 core. Cara kerjanya yaitu penghubung dari kabel fiber optik ke switch dengan menggunakan kabel fiber optik fast core. Yang ke-10 ada RTDR. RTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunikasi atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Fungsinya yaitu untuk mengatur parameter-parameter seperti pelemahan atau attenuation, panjang, kehilangan pencerai, dan penyambung dalam sistem telekomunikasi serat optik. Cara kerjanya adalah mengantarkan cahaya atau laser pada kabel fiber dan menggunakan sebuah ladar optik dalam masuk serat optik yang akan diuji. 11. OPM. OPM adalah instrumen pengujian yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber. Nah, fungsinya yaitu mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface visi yang langsung berhubungan dengan fast core visi. Cara kerja OPM yaitu prinsip pengukuran dengan power meter digunakan untuk menentukan redaman total saluran atau total loss kabel serat optik secara akurat. Yang ke-12 itu ada fiber optic adapter. Nah, fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Fungsinya yaitu sebagai penyambung antara satu konektor atau kabel fiber optik dengan konektor atau kabel fiber optik lainnya. Cara kerjanya adalah membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim, memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. 13. Splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Nah, splitter optik berfungsi untuk merutakan dengan mengkombinasikan berbagai sinyal optik. Nah, cara kerja dari splitter optik ini, sinyal cahaya yang mentransmisikan dalam serat metode tunggal seperti cahaya tidak dapat sepenuhnya terkonsentrasi di inti serat. Fiber node. Fiber node merupakan suatu titik transmisi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fungsinya untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Cara kerjanya mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Joint closer optik. Joint closer merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Fungsinya untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Cara kerjanya yaitu untuk menaruh hasil dari potongan fiber optik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.